Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Baik, jika sudah sarapan, insya Allah berarti hari ini kegiatan pembelajaran berlangsung. Tetap pada semangat ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Boleh ketua kelasnya memimpin doa pada hari ini? Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, saya persilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Salwa atas bantuannya untuk memimpin teman-teman berdoa pada hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran gitu ya, Ibu hendak memberitahukan pada kalian, ini bukan pengumuman dadakan seperti kuis gitu ya. Ibu hanya memberitahukan itu qadarullah, Ibu beberapa hari ini itu ada masalah gangguan jaringan gitu ya. Jadi jika nanti selama pembelajaran suara Ibu sempat putus-putus atau misalnya Ibu out dari room, mohon diingatkan Ibu ya, ingatkan Ibu aja gitu, biar Ibu ulang penyampaian materinya yang dari terputus tadi supaya kalian tidak tertinggal materinya. Oke, nanti seperti biasa gitu ya, Ibu akan membagikan link daftar hadir pada hari ini. Waktunya akan Ibu buka selama 10 menit ke depan gitu ya. Jadi dimohon untuk segera diisi daftar kehadirannya di link yang Ibu bagikan gitu. Selagi Ibu juga menyiapkan perlengkapan mengajar pada hari ini. Bentar. Baik, silahkan isi daftar hadirnya. Nah, selama menunggu teman-teman kalian mengisi daftar kehadiran gitu ya, kita mulai saja dulu pembelajaran pada hari ini. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar materi terkait dengan routing statis gitu ya. Dan pada minggu lalu juga Ibu sudah memberitahukan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini adalah materi terkait dengan routing dinamis gitu. Namun sebelum masuk ke routing dinamis gitu ya, alangkah baiknya mungkin kita review sejenak gitu ya, mengenai materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Ibu izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang router dan routing gitu ya. Terus kita juga belajar tentang routing table, jenis routing itu ada apa aja, terus juga tentang routing statis gitu ya. Nah, ini adalah beberapa gambar router gitu ya, yang kemarin sudah kalian sempat lihat juga gitu. Nah, kemudian ada perbedaan antara router dan routing gitu ya. Router itu adalah perangkat jaringan internetnya gitu yang dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antar jaringan komputer gitu. Sedangkan routing itu adalah cara penentuan rute yang dilakukan dua jaringan atau lebih dengan menggunakan router agar jaringan yang berbeda itu saling terhubung. Kemudian ada juga tentang routing table, kita kemarin sempat belajar juga, itu merupakan tabel yang berisi informasi yang digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan dan tersimpan dalam router. Fungsi utamanya itu pertama berisi tentang pengetahuan apa yang harus dimasukkan ke dalam tabel, kemudian juga berisi informasi untuk efisiensi dan mempercepat pencarian jalur. Kemudian juga ada untuk memperbanyak jalur-jalur ke tujuan yang bisa ditulis.
Kemudian juga kita belajar tentang jenis-jenis routing gitu ya, ada 2, yaitu ada routing statis dan routing dinamis. Di mana routing statis itu proses pemilihan routing yang dilakukan secara manual yang dilakukan oleh administrator jaringan. Sementara routing dinamis itu adalah proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis oleh gateway atau router yang bersangkutan. Kemudian kita juga belajar tentang perbedaan routing statis dan dinamis gitu ya. Bisa kalian lihat sendiri perbedaan routing statis dan routing dinamisnya. Kemudian kita juga belajar mengenai kelebihan routing statis, kemudian juga belajar tentang kekurangan routing statisnya gitu ya. Nah, kita juga sempat belajar gitu ya konfigurasi routing statis gitu. Di mana seperti yang terlihat gitu ya, ini ada contoh router yang kemarin minggu lalu sempat kita coba gitu ya. Nah, di sini kemarin itu kita sempat ini menggunakan CLI ya, di CLI-nya. Nah, pertama kita tambahkan IP address-nya gitu, IP address dari masing-masing hubungannya gitu. Masing-masing hubungan yang ada di sini gitu. Jadi pada router pertama, kita memasukkan IP address dari jalur fase Ethernet 00 dan serial 20 ini gitu. Ini seperti yang terlihat ya. Kemarin juga kalian sempat mencobanya. Terus juga melakukan konfigurasi IP address-nya pada router yang sebelahnya, pada konfigurasi yang ini. Lalu kalian setelah itu juga memasukkan IP konfigurasinya pada masing-masing PC gitu ya. Mengisi IP address, subnet mask, dan default gateway. Kemudian kalian juga sudah konfigurasi routing statis gitu ya. Ini adalah bentuk routing statisnya gitu. Jadi ada IP root, network address, terus netmask, dan next hop gitu ya. Nah, sampai di sini ada nggak sih yang ingat apa itu next hop? Ada yang mengingatnya? Apa itu next hop? Saya izin menjawab, Bu. Baik, silahkan. Rere ya? Iya, Bu. Baik, silahkan. Jadi tuh next hop itu seingat saya itu merupakan IP address yang terletak di depan network aslinya, di mana akan dihubungkan ke tujuannya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Rere atas jawabannya. Benar ya jawaban Rere terkait dengan apa itu next hop. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Setelah itu, pokoknya kalian melakukan memasukkan routing statis itu pada masing-masing router. Nah, kemudian kalian juga copy run start gitu ya, melakukan fungsi copy run start agar konfigurasi yang kalian lakukan tidak hilang. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan mengenai materi routing statisnya? Tidak ada, Bu, sudah cukup. Oh, baik. Kalau misalnya sudah cukup, kita mulai pembelajaran utamanya. Nah, Ibu izin share screen terkait bentar. Nah, sudah terlihat ya? Nah, pada hari, apakah sudah terlihat? Ada, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang routing dinamis gitu ya. Hal-hal yang akan kita pelajari itu ada konsep dan prinsip, kemudian ada kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Jadi kita akan juga belajar macam-macam routing dinamis, kemudian kita akan belajar konfigurasi RIP dan OSPF gitu ya. Nah, sebelum masuk ke konsep dan prinsip gitu, ada yang bisa memberitahu kepada teman-temannya gitu, apa itu routing dinamis gitu. Karena barusan saja kita review gitu di materi routing statis. Apakah ada yang ingat? Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Baik, Farhan ya silahkan. Jadi, routing dinamis merupakan proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis oleh router yang bersangkutan, Bu. Baik, terima kasih Farhan. Nah, apa yang dikatakan Farhan itu benar ya teman-teman. Jadi routing dinamis itu merupakan proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis oleh gateway atau router yang bersangkutan. Nah, kemudian routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru.
Nah, routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protocol switch. Nah, kemudian routing dinamis ini merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Nah, routing dinamis ini umumnya lebih mudah dilakukan gitu ya, daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing dinamis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan routing dinamis gitu. Nah, sebelum membahas mengenai kelebihan dan kekurangan gitu, apakah dari teman-teman ada yang mengingat atau sudah membaca gitu mengenai kelebihan routing dinamis? Saya izin menjawab, Bu. Oh, baik. Seingat saya, salah satu kelebihan routing dinamis itu cocok untuk digunakan dalam jaringan yang berskala besar atau luas, Bu. Baik, terima kasih Fatgom. Benar ya. Kemudian ada lagi tambahan? Ada yang mengingat? Saya, Bu, ingin coba menjawab. Baik, silakan Salwa. Kemarin saya sempat baca-baca untuk kelebihan routing dinamis itu adalah proses konfigurasinya cepat, Bu. Baik, terima kasih Salwa. Apakah ada lagi? Jika tidak ada, kita langsung saja bahas kelebihan dari routing dinamis ya. Jadi, kelebihan routing dinamis itu yang pertama itu hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya gitu. Jadi, nggak perlu mengenalkan alamat yang tidak terhubung dengan routernya, tidak seperti routing statis. Kemudian yang kedua itu cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau luas, seperti yang sudah disebutkan oleh Fatgom. Kemudian yang ketiga itu tidak perlu mengetahui semua network yang ada, karena akan dilakukan secara otomatis gitu ya. Kemudian yang keempat, proses konfigurasi itu jaringan lebih cepat gitu. Yang kelima, itu jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Nah, kemudian sekarang sebelum masuk ke pembahasan mengenai kekurangan routing dinamis, ada yang sudah baca atau mengingat kekurangan routing dinamis? Izin menjawab, Bu. Baik, Farhan silahkan. Jadi kekurangan routing dinamis itu nanti beban kerja routernya akan lebih berat. Baik, terima kasih Farhan atas jawabannya. Ada lagi? Saya, Bu, izin menambahkan. Baik, silakan Fatgom. Jadi kekurangan lainnya itu terkait dengan keamanan jaringannya yang kurang pada routing dinamis dibandingkan dengan routing statis. Baik, Fatgom. Masya Allah ya, ini berarti kalian sudah benar-benar membaca materi routing dinamis sebelum kegiatan pembelajaran ini ya. Apakah ada lagi? Saya, Bu, izin menambahkan. Baik, Rere silahkan. Jadi kalau routing dinamis itu butuh RAM yang lebih besar daripada si routing statis. Nah, baik. Bagus ya. Terima kasih Rere atas tambahannya. Apakah tidak ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada gitu ya, kita lanjutkan. Jadi kekurangan routing dinamis itu yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat. Kemudian yang kedua, beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Kemudian yang ketiga, keamanan jaringan berkurang dibandingkan dengan routing statis. Yang keempat itu bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Nah, terakhir itu membutuhkan RAM yang lebih besar karena dia akan menentukan jalur terbaik saat mengalami kondisi down. Nah, kemudian kita akan lanjut ke macam-macam routing dinamis gitu ya. Apa ada yang ingat macam-macam routing dinamis? Tidak perlu definisinya juga tidak apa-apa. Ada yang mengingat macam-macam routing dinamis? Saya, Bu, izin coba menjawab. Boleh, Bu? Boleh, silahkan Salwa. Jadi untuk macam-macam routing dinamis itu ada EIGRP, ada RIP, dan juga ada OSPF, Bu. Baik, Masya Allah, terima kasih Salwa atas jawabannya. Benar ya, apa diucapkan oleh Salwa itu, jadi ada RIP atau Routing Information Protocol, terus ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Protocol, Routing Protocol, kemudian ada OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, itu semua itu termasuk ke dalam macam-macam routing dinamis gitu. Nah, nanti pada pembahasannya, Ibu tidak akan fokus pada detail mengenai macam-macam di routing dinamis itu gitu. Jadi, hanya sekilas saja, cukup kalian mengetahui
Nah, nanti mungkin kalian bisa baca-baca kembali mengenai detailnya atau mencari informasi lainnya gitu, terkait dengan macam-macam routing dinamis yang akan kita pelajari pada hari ini gitu. Nah, kita akan mulai dari pembahasan macam-macam routing dinamis yang pertama. Yang pertama itu ada Routing Information Protocol atau RIP. Ini merupakan sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN, Wide Area Network. Nah, oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Nah, pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988 yang kemudian dikembangkan menjadi RIP versi 2 itu pada nomor RFC 2453. Kemudian yang kedua ada Border Gateway Protocol atau BGP. Nah, BGP ini merupakan inti dari protokol routing internet gitu, di mana protokol ini menjadi backbone dari jaringan internet dunia yang digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing antara jaringan gitu. Nah, BGP sendiri itu dijelaskan dalam RFC nomor 4271, kemudian implementasi report pada BGP 4 itu dijelaskan oleh RFC 4276, di mana hasil uji coba penggunaan BGP 4 itu dijelaskan oleh RFC 4277. Nah, kemudian BGP ini bekerja dengan cara memetakan sebuah tabel IP network yang menunjuk ke jaringan yang dapat dicapai antar autonomous system. Selanjutnya yang ketiga ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Nah, IGRP ini adalah vektor jarak routing yang interior protokol atau IGP-nya dikembangkan oleh Cisco. Jadi, hal ini digunakan oleh router untuk bertukar routing data dalam suatu sistem otonom. Nah, IGRP ini merupakan protokol proprietary. Nah, IGRP ini diciptakan pada bagian untuk mengatasi keterbatasan RIP, di mana conhop maksimum hanya 15 dan routing tunggal metrik, bila digunakan dalam jaringan yang besar. Nah, kemudian ada IGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, merupakan lanjutan jarak vektor routing protokol yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatisasi routing pada bagian keputusan dan konfigurasi. Nah, protokol ini dirancang oleh Cisco System sebagai protokol proprietary yang hanya tersedia pada router Cisco gitu. Nah, fungsi parsial dari IGRP ini kemudian dikonversi gitu ya, menjadi sebuah standar terbuka pada tahun 2013 sehingga status informasinya diterbitkan sebagai RFC 78468 pada tahun 2016. Terakhir, ini yang terkenal ya, yaitu OSPF gitu, Open Shortest Path First gitu. Nah, ini merupakan routing protokol untuk internet protokol atau IP jaringan gitu. Ini menggunakan link state routing yang algoritmanya itu LSR jatuh ke dalam kelompok protokol routing interior, di mana beroperasi dalam satu sistem otonom. Nah, kemudian OSPF versi 2 itu didefinisikan di dalam RFC 2328 pada tahun 1998 untuk IP versi 4. Untuk update-nya, untuk IP versi 6, itu ditetapkan sebagai OSPF versi 3 di RFC 5340 pada tahun 2008. Nah, selanjutnya, kita akan bahas mengenai konfigurasi RIP. Nah, nanti Ibu akan jelaskan sedikit mengenai langkah-langkahnya, kemudian akan kita coba praktikum bersama pada Cisco Packet Tracer, seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu ya. Nah, nanti akan ada satu murid yang Ibu tunjuk untuk praktikum secara langsungnya. Sebelum itu akan Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Sebelum dijelaskan langkah-langkahnya, mari kita tonton dulu video terkait dengan konfigurasi RIP ini gitu. Bentar, akan Ibu coba share linknya. Baik. Nah, nanti itu bisa kalian jadikan referensi untuk pengerjaan tugas yang akan datang gitu ya. Nah, sekarang ini apa terlihat? Terlihat? Terlihat, Bu. Sebentar. Nah, kalau misalnya Ibu hubungkan ke terdengar tidak? Terdengar, Bu. Kalau misalnya terdengar, kita tonton bersama saja. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang bertanya kepada saya, Mas, tolong buatkan dong routing dinamis gitu ya. Kita pakainya kabel serial ya. Ini PT router ini. Nah, di sini ada PT router. Saya pakai Cisco versi 7T2. Ini ya. Router PT. Misalkan seperti ini. Ini saya ganti router A. Yang ini saya ganti router B. Terus kita pakai PC ya. Nah, koneksinya seperti biasa, kita pakai kabel cross untuk PC ke router A, fast Ethernet 00. Kemudian ini sama juga, fast Ethernet 00 ke PC B. Kemudian untuk router ke router, kita pakai kabel serial ini ya, serial DCE. Kita konekkan ke serial 2/0. Yang ini 2/0. Oke. Sekarang kita mau atur IP address-nya ya teman-teman ya. Kita mau buat IP address-nya. Ini kita atur 192.168.10.1/24 ya. Terus bentar, ini PCA dulu. Ini PCA. Ini PCB, aduh. Oke. Yang ini 172.16.10.1. Sedangkan ini ya, yang routernya kita pakai 10.10.10.1. Yang sebelahnya ini /8. Yang ini /16. Kemudian yang di sini 10.10.10.2. Oke. Oke, kita rapikan bentar. Oh, /8 ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke PCA dulu ya. PCA-nya diklik. Masuk ke desktop, IP configuration. IP address-nya 192.168.10.1. Default gateway-nya 192.168.10.254. Hati-hati ya, jangan sampai salah. Kemudian router B, PCB desktop IP configuration 172.16.10.1 172.16.10.254. Kemudian router A. Router A ini ada di config, ada di fast Ethernet ya yang menghubungkan ke PCA. IP address-nya ini gateway ya, 192.168.10.254. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, sedangkan serial itu yang ke kanan ini ya, di on kan 10.10.10.1/8 ya. Plus sekarang router B config fast Ethernet 00, ini yang ke bawah. Ini yang ke bawah sini. 172.16.10.254 ini gateway-nya ya. Terus serial yang menghubungkan ke sini di on kan langsung hijau dia 10.10.10.2. Oke, selesai. Sudah hijau semua ya teman-teman ya. Kalau sudah hijau, sekarang kita tinggal atur di CLI atau di command line-nya. Perintahnya sih router RIP versi 2 dan kita tinggal nambahkan network-nya ya. Network ini semuanya dimasukkan. Oke, kita ke router A dulu. Router A, CLI, enter. Biasanya sih exit dulu ya. Exit dulu, pastikan sampai di reconfig seperti ini. Config. Kalau sudah router RIP, nah nanti config router gitu ya, version 2 version 2 sudah masuk. Kalau sudah network
Network yang pertama ke sini ya. Ke sini. 192.168.10.0. Network yang kedua 172.16.0.0. Ini kelas B ya. Network yang ketiga network 10.0.0.0. Jadi, nah kalau kita lihat di bagian config sini ada di routing RIP ini ya. Nah, di sini ada versi 2. Nah, ini ya, 10 masuk semua ya. Sekarang kita ke router B. Router B bisa di RIP ini ya atau di CLI ini ya. Config min router ya biasanya di exit dulu. Nah, pokoknya pastikan router config, router RIP sama aja. Terus versi 2 network seperti biasa tadi ya. 10.T0.0.0. Network lagi 172.16.0.0. Kelas B, kelas C ini. Terakhir 192.168.10.0. Oke. Masuk nanti ya. Oke, masuk. Kalau sudah kita ping ini ya, teman-teman. Sebentar. Oh, sini ya. Fail. Biasanya 3 kali ping ya. Oh, successful sudah. Jadi kita bisa pakai ini, teman-teman, atau bisa ngeping langsung ya. Klik. Klik. Nah, nanti di sini ada tulisan successful. Atau bisa ping langsung lewat sini juga. Komen. Ping 172.16.10.1. Enter. Reply from. Oke, teman-teman, gitu aja tentang routing dinamis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, baik. Jadi begitu ya untuk RIP versi 2. Ya. Nah, sekarang akan Ibu tunjukkan secara langsung gitu di Cisco Packet Tracer terkait dengan konfigurasi RIP ini. Gitu. Tapi mungkin yang akan Ibu gunakan adalah yang versi 1 gitu, yang masih yang dulunya gitu. Nah, nanti jika kalian merasa ada yang kecepatan atau tertinggal gitu, nanti silakan buka suara saja gitu ya. Nah, sekarang kalian juga bisa sambil ngikutin Ibu ya. Silakan buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya sehingga bisa praktikum secara bersama gitu. Nah, apakah sudah dibuka? Sudah, Bu. Nah, baik kalau misalnya sudah, Ibu tunjukkan caranya ya. Sebentar, Ibu ingin share screen. Terlihat ya. Nah, di sini kalau kita pakai yang soal yang tadi ya, yang saat routing statis. Kita keluarkan 2 buah router dan PC. Nah, antara router dengan router, maaf, kita sambungkan dengan serial data ini. Serial 2, ini serial 2. Seperti ini. Kemudian antara router dengan PC menggunakan yang crossover. Ini dan seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah gitu ya, kita bikin komen di sini. Nah, di sini kita tentukan misalnya ini 192.168.10.0/24. Di sini 192.168.20.0/24. Di sini 192.168.30.0/24. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita bisa mengatur konfigurasi gitu. Nah, yang pertama, kita konfigurasi, masukkan IP address dari router dulu. Ini yang router yang pertama, ini di N. Kemudian ini masuk ke bagian konfigurasi gitu ya. Nah, kita masukkan IP address dari password format yang 00. Kita masukkan 92.168.20.1 gitu. Nah, kemudian kita masukkan juga netmask-nya. Kalau misalnya sudah, kita aktifkan. Nah, seperti ini. Ingat ya, bahwa sambungan yang kita masukkan pada hubungan
pas Ethernet 0,0 ini, 00 ini, yaitu 192.168.20.1 ini nanti akan digunakan sebagai gateway di PC. Kemudian kita akan masukkan juga yang serial 20 ini, integer ST20. Masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian masukkan juga network-nya. Kalau sudah, kita aktifkan. Nah, ini pada router yang pertama. Kemudian kita akan membuat juga pada router yang kedua. Ya. Nah, di sini kita juga masukkan pada yang fase Ethernet 00 ini. IP add 192.168.31. Nah, seperti ini kita hidupkan. Kemudian kita juga memasukkan yang serial ini. Hidupkan. Nah, seperti ini ya, pada router yang kedua. Nah, ini kita sudah memasukkan konfigurasi pada kedua router gitu ya. Konfigurasi IP address pada kedua router, yaitu hubungan yang FA00 ini dan SA20. Kemudian pada router yang kedua juga sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan IP konfigurasi pada PC-nya gitu ya. Kita buka PC-nya. Nah, pada desktop, di IP configuration. Nah, di sini masukkan IP address-nya. 822 misalnya. Ini udah otomatis, 192.168.20. Ingat ya, yang tadi gateway. Yang hubungan yang tadi kita masukkan, di hubungan jalur fase Ethernet 00 ini kita jadikan gateway di sini. Kemudian kita close dan atur lagi di PC yang sebelahnya. Kita melakukan 32, karena ini 30. Ini sudah sesuai, 192 kita melakukan. Kalau misalnya sudah, nah sekarang kita akan mengatur router RIP-nya gitu. Kita akan mengkonfigurasikan router dinamis RIP-nya. Kita buka router yang pertama. Nah, di sini kita akan ketikkan router RIP. Seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan network address-nya gitu, yang berhubungan dengan router ini. Nah, di sini kalian cukup tuliskan net aja, karena sama saja network atau net. Nah, terus kalian masukkan network address dari jalur yang berhubungan sama router ini. Apa yang berhubungan sama router ini, yaitu 192.168.20 dan 192.168.10. Kita masukkan. Dan nah, seperti ini. Ini sudah ya. Nah, pada router yang kedua juga seperti itu ya. Jadi kita tuliskan router RIP. Nah, di sini kita masukkan network address ya, 192.168.10. Dan nih, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita percepat saja sedikit. Nah, kalian perkirakan saja percepatannya gitu ya. Nah, kemudian kita coba untuk ping. Pertama masih valid gitu ya. Kalau kalian coba. Nah, ini sudah successful. Nah, seperti itu untuk konfigurasi RIP gitu. Jadi berhasil ya. Nah, sampai sini ada yang kebingungan atau ada yang tertinggal? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Nah, baik, jika tidak ada, Ibu stop share screen. Nah, Ibu akan kirimkan soal tugas praktikumnya di kolom Zoom chat ini ya. Sebentar. Atau mungkin di grup WA ya, agar lebih gampang. Nah, itu sudah Ibu kirimkan. Silakan kalian lihat terlebih dahulu. Nanti akan Ibu panggil secara acak.
Baik, sekarang apa ada Rere? Ada, Bu. Baik, silakan share screen dan tunjukkan pada teman-teman cara pengerjaan praktikum yang sudah Ibu kirimkan. Baik, Bu, izin share screen. Baik, silakan. Nah, baik di sini kalian dapat lihat gitu ya, contoh ada soalnya gitu. Nah, jadi di sini ada hubungan antara router 0, di sini router 0 dengan PC yang di bawahnya gitu ya. Di sini ada network, mempunyai network address 192.168.10/24 gitu. Nah, kemudian ada router 1 dengan PC bawahnya itu memiliki network address 192.168.20/24. Sementara antara router dengan router, dia memiliki IP network 10.10.10.0/8. Nah, sekarang coba Rere, silakan dimulai dari router yang pertama. Silakan masukkan IP address-nya. Ibu, ini boleh masukin IP address yang mana aja kan, Bu? Ya, boleh. Teman-teman yang lain boleh sambil diikuti ya. Benar seperti ini, Bu? Ya, betul. Nah, sekarang sambungkan IP address di router yang kedua. Bagaimana, Bu? Apakah benar? Yang di sebelah sini no SH. Ini dihapus saja dulu X-nya. Seperti ini ya. Sudah, Bu. Nah, teman-teman ingat ya, yang kalian atur di sini, ini itu merupakan nanti akan digunakan untuk default gateway pada PC-nya gitu ya. Nah, sekarang coba Rere IP konfigurasi pada masing-masing PC-nya. Silakan dimulai dari PC pertama.
Sudah, Bu. Nah, sekarang coba Rere mulai untuk routing dinamis RIP-nya. Silakan buka router yang pertamanya. Nah sekarang bisa di save di X dulu aja, di X. Yang di sini aja nggak apa? Di router 0 ini, di X, di exit, X. Nah, silakan tulis copy run start. Di enter aja, di enter lagi. Nah, baik. Sekarang ke router yang kedua. Itu copy run start itu jangan lupa ya teman-teman untuk menyimpan konfigurasi kalian agar konfigurasinya tidak hilang saat kondisinya sedang mati. Silakan ke router yang kedua. Diatur juga untuk konfigurasi routing dinamisnya. Nah, Sudah, Bu. baik, jika sudah, dikeluarkan saja rute ini CLI-nya. Kemudian silakan coba untuk di-ping, disambungkan. Apakah akan berhasil? Coba lihat. Nah, berhasil ya di sini teman-teman dapat lihat. Successful. Kemudian antar PC. Nah, berhasil juga ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak Rere atas bantuan dan pengerjaannya. Boleh di stop share screen? Di stop share, Bu. Ya, silahkan. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan terkait dengan konfigurasi RIP-nya? Tidak ada, Bu. Nah, baik jika tidak ada, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi OSPF gitu ya. Nah, Ibu izin share screen sebentar terkait dengan PowerPoint-nya. Nah, di sini sebenarnya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Bahwa yang pertama kali kalian akan kerjakan itu adalah memasukkan IP address-nya pada setiap bootcamp. Kemudian jika sudah, kalian akan melakukan IP configuration pada setiap isinya. Yang membedakan, jika tadi adalah router RIP gitu ya, dengan network address-nya, kemudian tapi kalau pada OSPF itu, dia seperti ini bentuknya. Nah, dia akan seperti ini bentuknya ya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada nomor ID. Nah, nomor ID ini bisa teman-teman atur atau nanti kalau misalnya ada soal gitu ya, biasanya sudah ditentukan gitu. Tapi sebenarnya nomor ID ini bisa teman-teman pilih sendiri gitu ya. Kemudian nanti akan masukkan network address, kemudian ada wildcard marks dan ada nomor area. Nah, nomor area ini sama kayak nomor ID ya. Bukan sama misalnya ini 10, ini harus 10 juga, tidak. Tapi maksudnya sama-sama boleh ditentukan oleh kalian ya. Nah, apa sih itu wildcard marks? Kalau misalnya kalian ini ya, kalau misalnya kalian punya netbox-nya itu adalah, sebentar, akan Ibu tuliskan saja pakai teks. Nah,
andai kan kalian punya seperti ini ya. Maaf. Nah, kalian punya ini 255, 255, 255 kosong gitu ya. Apa sih wildcard marks dari 255, 255, 250 ini? Gitu. Kan kalau misalnya secara fullnya ya, itu akan seperti ini. Akan seperti ini. 255, 255, 255, 255. Kalian cukup kurangi yang ini dengan ini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan, kalau misalnya kalian kurangi ya, kalian kurangi seperti ini, kalian akan dapatkan 0, 0, 0, 255. Nah, ini merupakan wildcard marks dari slice 24 ini. Netmax 255, 255, 255, 0. Wildcard marks-nya adalah 0, 0, 0, 255. Seperti itu. Nah, itu untuk OSPF-nya. Kita langsung masuk saja ke konfigurasi OSPF-nya di Cisco Packet Tracer. Nanti kalau misalnya Ibu kecepatan ya, kalian bisa potong kembali. Nah, sebentar. Nah, di sini kita menggunakan yang tadi sempat dikerjakan oleh Rerinda ya. Nah, di sini sama seperti tadi gitu ya. Ini Ibu pindahin ke tengah biar tidak terlalu ke pinggir. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita atur dulu IP address-nya gitu. Masukkan dulu. Nah, kemudian di router yang keduanya juga dihubungkan. Nah, kalau misalnya sudah pada setiap router kalian atur gitu ya, sekarang kita masukkan IP konfigurasi pada setiap PC-nya. Nah, jika sudah, sekarang kalian akan masuk ke router OSPF ya. Andaikan kita atur di sini OSPF-nya adalah 10 dengan areanya 1. Seperti ini. Ya. Maka kita masuk ke router yang pertama. Kemudian di sini kita tuliskan router OSPF 10. Seperti ini. Dan kita enter. Nah, terus kita masukkan network-nya gitu. Yang pertama itu ada network address dari yang fast Ethernet 00 ini. Kita masukkan, kemudian masukkan wildcard marks-nya.
Nah, wildcard marks dari slice 24 itu adalah 0,00255. Kemudian masukkan area 1. Nah, seperti ini ya cara penulisannya. Dan kita masukkan juga yang hubungan ini, serial 20 ini. Kita masukkan 10, 10. 0, 255, 255. Kalau kalian lihat ya di sini slice 8 tadi adalah 255000. Nah, maka wildcard marks-nya adalah 0, 255, 255, 255. Kalau misalnya sudah bisa di-exit dan kita bisa Oke, kalau misalnya sudah di sini kita ke router yang sebelah sini. Kita atur juga router OSPF 10. Kita masukkan yang ini, pas Ethernet 00 ini. Area 1. Ini, dan kita juga masukkan yang atasnya. Yang ini ya, kita masukkan juga yang ini. Nah, jika sudah, nah seperti ini ya, kan ya. Nah, kalau misalnya sudah kalian atur, kalian bisa coba ping. Ini berhasil, kemudian antar ini. Oleh failed ya, kita coba lagi. Nah, sekarang berhasil. Seperti itu untuk bagian OSPF gitu. Ada yang tertinggal atau ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Baik, silakan Salwa. Ibu, apa sih perbedaan antara konfigurasi RIP dengan konfigurasi OSPF? Nah, pertanyaan bagus ya Salwa ya. Itu ada perbedaannya ya. Itu dari penggunaannya dan tadi kalian sudah lihat sendiri secara konfigurasinya gitu. Kalau konfigurasi RIP itu cenderung lebih sederhana daripada konfigurasi OSPF gitu. Nah, kemudian perbedaan lainnya itu adalah pada RIP itu konfigurasi RIP itu lebih cocok untuk jaringan yang lebih kecil. Nah, sedangkan OSPF itu lebih cocok untuk jaringan yang lebih besar. Untuk perbedaan lebih jelasnya akan Ibu coba share screen. Nah, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini adalah perbedaan RIP dan OSPF gitu ya. Di sini dapat dilihat gitu ya. Pada RIP itu, RIP itu termasuk protokol routing vector jarak. Sementara kalau OSPF itu merupakan routing state link. Algoritmanya tentu saja digunakan itu berbeda. Nah, kalau pada RIP, dia waktu pengiriman datanya cenderung lebih lama daripada OSPF gitu. Karena OSPF itu biasanya lebih cepat. Nah, kalau RIP juga, dia resiko kehilangan datanya lebih besar daripada OSPF. Untuk RIP, tadi yang sudah seperti dibilang, itu lebih cocok pada jaringan kecil dan konfigurasinya singkat. Gitu. Kalau tadi sempat lihat, itu singkat kan, hanya masukkan network address yang terhubungnya. Nah, sedangkan OSPF itu digunakan pada jaringan yang lebih besar dan konfigurasinya lebih panjang. Karena kalian akan mengatur wildcard marks-nya, kemudian areanya, OSPF nomor berapanya, dan sebagainya. Sampai sini, apakah sudah jelas, Salwa? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Baik. Bentar. Nah, baik. Sekarang akan Ibu bagikan untuk link LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Nah, baik. Sudah Ibu share terkait dengan LKPD-nya, silahkan kalian download. Nah, nanti lembar LKPD-nya tolong kalian kumpulkan dalam format PDF.
dan kumpulkan juga file CPT-nya gitu ya. Nah, nanti bisa kalian kumpulkan dalam bentuk zip. Gue akan jelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Nah, di sini LKPD-nya kalian cukup isi nama siswa. Ini kemudian, nah kalian buat jaringannya seperti ini ya. Nanti kalian buat seperti ini. Nah, kemudian di sini sudah Ibu tentukan ID OSPF-nya yaitu 70 dan nomor area ID-nya itu adalah 7. Nah, nanti pakai routing dinamis ya, routing dinamis OSPF karena sudah jelas di sini OSPF. Nah, nanti kalian isi di sini hubungan FA0-nya gitu pada router dimasukkan ke sini. Nah, network di sini kalian nggak usah masukkan netmax-nya, cukup slice-nya aja, misalnya slice 24 atau slice 8, tidak usah panjang-panjang. Nah, di sini kalian masukkan IP configuration yang kalian lakukan pada setiap PC-nya. Nanti kalau misalnya sudah, nah di sini, nah apa sih yang diisi di sini gitu? Yang diisi di sini adalah konfigurasi yang kalian lakukan pada CLI. Seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, Baik, silakan Salwa. ini berarti penentuan IP address-nya itu terserah kita, Bu? Iya, betul. Itu terserah kalian, karena Ibu yakin kalian sudah bisa menentukan sendiri IP address-nya, karena sudah lama kan belajar dari routing statis kemarin, terus kemudian materi switching gitu ya. Ibu percaya kalian bisa mengatur sendiri IP address-nya. Dan ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, silahkan mulai kerjakan LKPD-nya. Ingat waktunya hanya 20 menit. Ibu akan terapkan seperti pada minggu lalu gitu ya. Bagi yang mengumpulkan pada 20 menit tersebut akan mendapatkan nilai tambah. Gitu. Namun berbeda jika yang mengumpulkan setelah 20 menit itu berlalu. Tidak akan mendapatkan nilai tambah tentunya ya. Jadi maksimalkan pengerjaannya, anggap seperti kuis singkat. Silahkan mulai dikerjakan.
Baik. Di sini Ibu lihat sudah ada beberapa orang gitu ya mengumpulkan LKPD. Kita mulai saja untuk ininya. Apa ada Farhan? Ada, Bu. Baik, nah silakan ya Farhan ya, nanti jelaskan ke teman-temannya terkait dengan pengerjaan LKPD Farhan gitu. Boleh dibaca sesuai urutan yang laporan tadi atau proses pengerjaan Farhannya seperti apa gitu. Akan Ibu share screen. Silakan Farhan. Baik, jadi seperti yang teman-teman dapat lihat pada tabel routing, saya awal mulanya mengatur terlebih dahulu network address dari setiap hubungan router ke router ataupun hubungan router ke PC. Kemudian setelah itu saya mengikuti cara Ibu yang yaitu memasukkan IP address pada router terlebih dahulu. Saya lakukan ini pada ketiga router, di mana khususnya pada router kedua karena ada 3 hubungan. Maka memasukkan IP address-nya 3 kali. Setelah memasukkan IP address pada masing-masing router, saya melakukan IP konfigurasi pada setiap PC. Detailnya seperti yang ada pada laporan ini. Kemudian, setelah mengecek kembali apakah konfigurasi IP sudah benar, saya melakukan routing dinamis OSPF pada setiap router. Karena routing dinamis itu hanya menyambungkan hubungan-hubungan yang terdekat dengan router tersebut. Maka seluruh router kecuali router yang tengah dimasukkan 2 network konfigurasi OSPF. Setelah itu saya copy run start, begitu setelah copy run start, begitu saja Bu mungkin berikutnya saya. Baik, Insya Allah lengkap sekali ya Farhan ya. Nah sekarang kita coba lihat file Cisco Packet Tracer yang sudah Farhan kirimkan. Nah di sini ada yang sudah Farhan kirimkan ya. Akan cepat sedikit. Nah kita akan coba untuk ping apakah berhasil. Nah di sini sudah berhasil ya. Nah, kalau misalnya failed, mungkin nanti bisa di ini sampai successful. Oke, berarti sudah successful ya. Baik, terima kasih Farhan atas penjelasannya. Satu orang lagi, kalau begitu, apa ada Fatgom? Ada Bu. Nah, baik, sama seperti Farhan tadi ya, jelaskan mengenai laporan pengerjaan LKPD Fatgom. Nah, ini sudah saya bukakan. Silakan Fatgom. Baik Bu, jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Farhan ya Bu dan teman-teman. Hanya saja mungkin saat mulai konfigurasinya saja yang berbeda. Pertama-tama saya menuliskan komentar dulu. Gitu. Isinya itu IP address terhadap masing-masing hubungannya, agar nantinya mempermudah saat pengerjaan konfigurasinya. Lalu saya melakukan IP konfigurasi terlebih dahulu pada setiap PC-nya sesuai dengan IP address yang saya tentukan. Untuk gateway-nya sendiri berarti menggunakan IP address yang nantinya akan terhubung dengan routernya. Setelah itu saya memasukkan atau men-setting IP address pada masing-masing router. Baru setelah itu saya melakukan konfigurasi OSPF yang CLI-nya beserta dengan penyimpanan konfigurasi pada masing-masing router. Kemudian untuk laporannya sendiri sih saya tinggal copy paste saja sih. Mungkin begitu saja Bu dari Fatgom, tidak jauh berbeda dengan Farhan. Baik, Masya Allah sekali ya, lengkap sekali juga Fatgom ya. Nah jadi Fatgom sama Farhan ini mungkin berbeda di startnya ya. Sebenarnya tidak apa-apa, kalian mulai dari mana saja dulu. Dari memasukkan IP address dari router atau dari mengatur konfigurasi IP address pada PC-nya dulu gitu. Asalkan kalian memulai konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat file Cisco Packet Tracer punya Fatgom. Ini kita percepat sedikit. Nah kemudian kita coba. Bu.
Maaf, Ya? Bu, CPT-nya belum terlihat. Oh, baik, sebentar. Pas sekarang sudah terlihat? Sudah, Bu. Bu. Nah, Bu. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, di sini ada platformnya kita cepatkan lagi. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil berarti punya Fatcom juga berhasil ya. Berarti kalian mau mulai dari konfigurasi dari router ini dulu atau dari PC dulu terserah, asalkan kalian melakukan konfigurasi IP address terlebih dahulu gitu. Nah, baik, terima kasih Fatcom atas penjelasannya. Stop share. Nah, jadi sejauh ini kita sudah mempelajari materi terkait dengan routing dinamis gitu ya, hingga tadi cara konfigurasi RIP dan OSPF pada Cisco Packet Tracer gitu. Nah, kesimpulannya berarti routing dinamis itu adalah proses pemilihan jalur yang dilakukan secara otomatis oleh router yang bersangkutan gitu. Di mana pasti memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, terus tadi kita juga sudah belajar macam-macam routing dinamis, kemudian kita juga sudah mempelajari konfigurasi RIP dan OSPF itu sendiri. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya Baik, silahkan. mengenai pembahasan dengan konfigurasi routing dinamis ini, apakah nanti kita juga mencoba konfigurasi lainnya untuk ulangan harian ini? Atau hanya sebatas RIP dan OSPF saja? Baik, untuk ulangan harian dan seterusnya gitu ya, kita akan sebatas RIP dan OSPF saja gitu. Namun apabila kalian ingin explore lebih jauh tentang konfigurasi EIGRP misalnya atau BGP, silahkan, Ibu tidak akan melarang gitu ya. Namun nanti jika ada ulangan harian atau ada UTS dan seterusnya itu pakai RIP dan OSPF saja. Seperti itu, Fatgam. Baik, Bu, terima kasih. Nah, baik. Apa ada yang bertanya lagi? Baik, jika tidak ada gitu ya, bagi yang belum mengumpulkan LKPD gitu ya, harap mengumpulkannya segera gitu. Karena Ibu akan tunggu sampai jam 3 sore ini. Ketua kelasnya Sawa, nanti Sawa Ibu minta tolong bantuannya gitu ya. Mengenai teman-teman yang tidak hadir atau mengalami kendala gangguan jaringan sehingga pengumpulan LKPD-nya terlambat. Baik, Bu. Baik, kemudian Ibu juga akan menyampaikan pengumuman gitu ya. Minggu depan kita akan melakukan ulangan harian atau kuis gitu ya terkait dengan materi routing, baik routing statis ataupun routing dinamis gitu ya. Nanti pengerjaannya bagaimana, teknisnya akan Ibu share di grup WhatsApp. Kemudian jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar pada minggu depan gitu ya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang lebih awal, terlebih dahulu, kemudian sudah menyimak dengan baik pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya. Baik, teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, saya persilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Salwa atas bantuannya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Kita akan bertemu lagi insya Allah pada minggu depan apabila Allah menghendaki. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.